Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Winda Utami dari Program Studi S1 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan memberikan beberapa materi mengenai teknik simulasi. Materi yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama simulasi RNG, kemudian yang kedua random variate discrete, yang ketiga random variate continue, dan yang keempat simulasi Monte Carlo. Langsung saja masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai simulasi RNG. Random Number Generator. RNG adalah algoritma yang digunakan untuk menghasilkan urutan-urutan dari angka-angka sebagai hasil perhitungan dengan komputer yang diketahui distribusinya, sehingga angka-angka tersebut muncul secara random dan digunakan terus-menerus. Penyelesaian RNG ada dua, yang pertama arithmetic RNG dan yang kedua multiplikatif RNG. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Dengan ZI adalah angka random number yang baru, kemudian ZI-1 adalah angka random number sebelumnya, C adalah angka konstan yang bersyarat, dan M adalah angka modulo. Langsung saja ke contoh soalnya. Simulasikan RNG dengan mengambil Z sama dengan 12357, A19, C237, dan M128. Uraikan secara berurut bagaimana agar random number sebanyak 5 kali dapat dihasilkan. Di sini menggunakan dua penyelesaian yaitu aritmatik dan multiplikatif. Dari nilai-nilai yang diketahui tadi, Z, A, C, dan M bisa langsung dimasukkan ke rumusnya masing-masing, baik itu aritmatik dan multiplikatif. Untuk yang aritmatik di sini hasil substitusi menghasilkan nilai 12. 12 ini nantinya akan disubstitusikan untuk mencari Z2 sebagai pengganti nilai Z0. Begitu juga dengan yang multiplikatif. Nilai Z1 pada multiplikatif itu kan 31. Nah, 31 nanti bisa dihitung untuk mencari Z2 sebagai pengganti dari Z0. Nilai Z ini dihitung sebanyak 5 kali sesuai dengan permintaan soal, yaitu Z1, Z2, Z3, Z4, dan Z5. Setelah dihitung, nilai dari Z1 sampai Z5 itu baik aritmatik maupun multiplikatif bisa dilihat di layar. Nah, setelah kita menghitung manual menggunakan rumus yang tadi, di sini simulasi RNG juga bisa diselesaikan dengan menggunakan software R. Di layar tertera sintak untuk aritmatik maupun multiplikatif, bisa dilihat langsung. Nah, selanjutnya kita simulasikan menggunakan software R. Di sini saya menggunakan RStudio. Saya sudah menuliskan sintak dari aritmetik dan multiplikatifnya. Di sini diperoleh nilai RNG yang sama dengan yang kita hitung melalui manual. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu random variate discrete. Nah, langsung saja kita ke langkah penentuan random variate discrete. Untuk yang pertama, di sini misalkan diketahui suatu random number dinyatakan dengan fx sebagai berikut. Nilai x-nya adalah 0, 10, 20, 30, dan 40. Untuk fx-nya bisa dilihat ada 1/8, 1/4, setengah, 1/16, dan 1/16. Nah, langkah yang kedua itu kita membuat tabel CDF. Kita menambahkan
F kumulatif dari nilai X-nya yang tadi. Untuk F0 itu kan 1/8, kemudian F10 itu 3/8. Dari mana 3/8? 3/8 asalnya dari 1/8 ditambah 1/4 gitu. Untuk X20, X30, dan X40 juga sama, bisa dijumlahkan dengan sebelumnya, dengan F kumulatif sebelumnya. Langkah yang ketiga yaitu membuat tabel simulasi. Misalnya di sini diketahui perhitungan random number sebagai berikut. Nilai Z-nya 1, 2, 3, 5, 7, A-nya 19, C-nya 2, 3, 7, dan M-nya 1, 2, 8. Dengan RI sama dengan ZI dibagi M. Bisa dilihat di tabel. Di sini F kumulatif X itu kita ubah dulu menjadi desimal agar lebih mudah. Kemudian kita menentukan tag number. Misal tag number yang pertama atau X0 itu nilai F kumulatif X itu kan 0,125. Nah, nilai tag number berarti interval antara 0 sampai dengan 0,125. Begitu juga seterusnya. Kemudian nilai ZI itu kita peroleh dari membangkitkan nilai RNG. Nah, untuk RI sendiri tadi kan sudah diketahui rumusnya adalah ZI per M. Nah, masing-masing ZI itu kita bagi dengan M. M-nya berapa? 128. Nah, untuk hasil random variety discrete-nya kita bisa menentukan dari tag number sebagai acuan kita. Misalnya di sini untuk X0 RI-nya adalah 0,09375. Kemudian nah itu tuh masuk ke dalam interval mana? Nah, nilai itu ada di rentang antara 0 sampai dengan 0,125. Berarti hasil dari random variety discrete-nya itu mengikuti X-nya. X-nya kan 0, berarti hasil RPD-nya itu 0, begitu. Untuk selanjutnya, itu ada simulasi random variety discrete dengan menggunakan software R. Untuk sintaknya bisa dilihat melalui layar. Selanjutnya kita simulasikan juga random variety discrete. Di sini saya juga sudah menyiapkan sintak yang sama dengan yang di PPT tadi. Nah, hasil running dari random variety discrete ini menghasilkan nilai yang sama dengan yang tabel di PPT. Nah, untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu random variate continue. Langkah penentuan random variate continue itu yang pertama, tentukan fungsi distribusi. Kemudian yang kedua, menentukan fungsi random number dengan Rn sama dengan Z per M atau Ri sama dengan Zi per M. Yang ketiga, menentukan random variate continue dengan Fx sama dengan Rn atau Fxi sama dengan Ri. Nah, yang keempat, membuat tabel simulasi. Dan yang kelima, menentukan pula rata-rata dari random variate continue. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Misalnya diketahui fungsi peluang sebagai berikut. Fx sama dengan 5x untuk nilai x 0 hingga 1. Kemudian Fx sama dengan 0 untuk yang lainnya. Yang pertama yaitu menentukan fungsi distribusi kumulatif Fx. Diketahui tadi fungsinya kan 5x. Jadi untuk menentukan fungsi distribusi kumulatifnya adalah dengan mengintegralkan Fx itu sendiri, sehingga fungsi distribusi dari 5x itu bisa kita peroleh dari integral 5x dx, sehingga fungsi distribusi kumulatifnya adalah 5/2 x kuadrat. Sedangkan untuk xi-nya yaitu Fxi sama dengan Ri, jadi xi-nya adalah akar dari 2/5 Ri. Nah, misalnya di sini yang diminta adalah mensimulasikan multiplikatif RNG dengan Z
sama dengan 12357, A197, dan M1387 sebanyak 20 kali iterasi. Nah, hasil iterasinya bisa dilihat di tabel yang tertera di layar. Nilai ZI itu adalah nilai yang dihasilkan dari membangkitkan multiplikatif RNG-nya. Kemudian nilai RI kita peroleh dari ZI dibagi M. M-nya kan 1387. Jadi setiap ZI itu dibagi dengan 1387. Nah, diperoleh seperti yang di tabel. Bisa langsung pula mensimulasikan random variate continue sebanyak 20 kali iterasi dengan menggunakan software R. Untuk sintaknya saya sudah lampirkan di layar, bisa dilihat dan bisa langsung dipraktekkan. Untuk simulasi random variate continue, di sini saya juga sudah menuliskan sintaknya di R. Kita tinggal running sintak ini. Dari running sintak ini diperoleh hasil yang sama dengan yang di PPT. Setelah kita mensimulasikan dengan software R, kita peroleh tabel sebagai berikut. Di sini tertera nilai ZI, nilai random number, dan nilai random variate continue. Bisa dilihat di tabel. Pokok bahasan yang keempat itu ada simulasi Monte Carlo. Monte Carlo atau yang dikenal dengan teknik sampling Monte Carlo, simulasi ini menggunakan historical data. Bila menghendaki model simulasi yang mengikutsertakan random dan sampling dengan distribusi probabilitas yang dapat diketahui dan ditentukan, maka cara simulasi Monte Carlo dapat dipergunakan. Metode simulasi Monte Carlo ini cukup sederhana di dalam menguraikan ataupun menyelesaikan persoalan, termasuk dalam penggunaan program-programnya di komputer. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini diketahui sebuah toko sepatu memperkirakan permintaan sepatu perharinya menurut pola distribusi sebagai berikut. Diketahui permintaan perharinya ada 4 pasang, 5 pasang, 6 pasang, dan seterusnya. Kemudian diketahui pula frekuensi permintaan dari perharinya. Dari data masa lalu, pengusaha toko ini hendak memperkirakan pola permintaan atau demand untuk 20 hari dalam bulan berikutnya. Fungsi kumulatifnya adalah sebagai berikut. Di sini ditambahkan distribusi densitas probabilitasnya dan fungsi distribusi kumulatifnya. Kita bisa memperoleh take number dari fungsi distribusi kumulatifnya. Dalam take number yang pertama interval 0 sampai dengan 0,05, take number 2 interval 0,06 sampai dengan 0,15, begitu juga seterusnya. Selanjutnya, bangkitkan random number dengan A13, C29, M23, dan Z0 12357. Bisa digunakan sintak seperti di bawah ini dengan menggunakan software R. Di sini saya juga mensimulasikan untuk membangkitkan random number di contoh kasus Monte Carlo. Bisa dilihat untuk output runningnya ini sama angka-angkanya dengan yang di PPT. Untuk selanjutnya, random numbernya bisa dilihat di tabel. Ada 0,65, 0,73, dan seterusnya. Untuk jumlah pasangan sepatu, itu bisa kita tentukan dari take number yang sebelumnya. Misal random number 0,65 itu berada di interval berapa, sehingga jumlah pasang sepatu itu ada berapa gitu. Jadi untuk 0,65 ada di interval 0,61 hingga 0,85.
Untuk kesimpulan dari contoh soal Monte Carlo tadi, kita dapat simpulkan bahwa dari 20 hari permintaan terdapat paling dominan permintaan sepatu sebanyak 7 pasang dan 8 pasang. Sedangkan permintaan pasang sepatu paling tinggi pada hari ketiga dan ke-14 yaitu sebanyak 9 pasang. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.